welcome back to Venom Talks. Jadi ini adalah segmen terbaru dari Venom Audio, di mana kita akan ngobrol-ngobrol santuy bersama bintang tamu spesial kita yang akan membahas putaran audio mobil dan otomotif. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah pengusaha muda dan tampan terwadidaw. Wadidaw, luar Hardi biasa. Klasik. Siap. Halo bosku. Siap bro, thank you ya sudah diundang di Apa? Venom Indonesia. Siap. Gimana kabar bosku? Baik bro, Baik. luar biasa sekali nih. Selalu dikasih berkat sama Tuhan. Amin. Yang penting sehat-sehat terus ya. Oh iya. Oke. Gimana bro, Oke. gimana? Sebelum kita masuk audio, lu kan ini kan bergeraknya di bidang jok dan interior. Yes, betul. Bagaimana dan kenapa sih bisa lu memilih bidangnya di situ? Pertama, kenapa gue lebih pengembangan di bidang audio ya? Tentunya karena jiwa muda itu kan masih jiwa yang menggebu-gebu. Menggebu-gebu, jiwa muda yang Iya. menggebu-gebu. Jadi semua orang itu kan sebetulnya kalau kita melihat suka dengan musik bro, Suka musik. suka musik. Dan kita evaluasi dari mobil A sampai Z itu rata-rata, kayak kita pukul rata-rata ya. Heeh. Audionya itu kurang begitu nikmat kalau untuk didengarkan di suasana waktu berkendara gitu. Oh, jadi kalau audio standar tuh kurang enak. Kurang enak, makanya apa ya, kita harus pengembangan apa yang emang long time, yang emang banyak semua orang itu suka. Contohnya ada beberapa yang harus kita pilih, kan kemarin ada aksesoris, ada terus kayak lampu, ada cat, ada apa. Tapi pertama kalinya kita memilih multimedia karena zaman sekarang kan zaman yang benar-benar semuanya teknologi. Teknologi betul sekali. Tuh. Nah, salah satunya kemarin kita sempat ngobrol ya sama Pak Abai, itu ternyata Venom itu mempunyai teknologi yang sangat luar biasa gitu. Luar biasa. Luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Brand-brand yang lain audio itu kan plug and play kan nggak ada. Nah, kemarin sempat ada obrolan, bro, Venom ini audio Venom itu plug and play, tanpa merubah kabel, tanpa kita ngurut-ngurut kabel lagi, tinggal soket to soket. Cepet banget ya. Nah itu, wah, Praktis. gua langsung gila. Ini kalau buat cari cuan cepet nih gitu ya. Cuan. Makanya jadi wadidaw ya kan. Iya. Ya intinya kan gimana kita mencintai dulu ya sama satu produk itu, bahwa kekurangan dan kelebihan kita juga harus pelajari dulu, baru nanti kita pengembangan gitu. Kalau sudah tahu, oh ternyata kelebihannya ini bagus banget, kekurangannya menipis. Nah itu baru kita benar-benar berani promosikan di Hardi Klasik bro. Untung banyak ya kan, cuan gede. Untuk Kerja cepet ya kan. sebetulnya relatif ya. Relatif. Tapi orang kalau mau kerja untung banyak itu kayaknya apa ya? Ya hoki aja sih. Oke aja. Apalagi Nah, gini itu bro. kan, nah, kalau di interior dan jok, ya kan? Lu udah berapa lama, bro? Mulai dari interior dan jok. Kalau interior itu kita sebetulnya kan dari kerja 2007 ya. 2007. Kerja sama orang, iya. Kita kerja sama orang, terus melalang buana, kita berbagai macam itu, kita kongsi lah sampai 4 orang, sampai berdealer lah, jadi number one diri sendiri gitu ya, tanpa ada ikut campur orang. Itu sesuatu perjalanan yang emang sangat bener-bener lama gitu. Lama, jadi Ya, tapi lamanya itu karena kita menikmati, jadi nggak terasa waktu Nggak gitu. terasa. Dan akhirnya kita gimana caranya nih jok mobil ini menjadi salah satu fashion yang ada di Indonesia. Nah itu gue mungkin bukan berarti kita hebat, tapi merasa saya itu pencetus utama yang mempunyai subscriber paling banyak di Indonesia di bagian interior mobil gitu. wah, benar, luar biasa itu. Gue juga lihat lu punya sosial media itu kalau untuk di jok, lu nggak ada tanding. Nggak Wadidaw. ada. Harusnya. memang. Sampai Dan itu- gue cek di Asia aja, oh number one masih interior untuk khususnya di bagian jok mobil Hardi Klasik. Hardi Klasik. Hardi Klasik. Hardi Klasik. Pokoknya wadidaw banget deh. Wadidaw banget. Nah, kalau untuk pengerjaan project interior itu, paling mahal itu bisa nyentuh di angka berapa? Waduh, sebetulnya kalau mahal itu relatif. Orang kan sekarang banyak memegang gadget ya. Mas, gue pengen dong bangku yang bisa sudah elektrik, sudah ngeluarin asap, sudah ngeluarin hawa panas, hawa dingin, udah pijit. Nah kalau semisal mobil Alphard kita ganti bangkunya seperti itu, otomatis kan budgetnya juga agak menyesuaikan. Sekali. Menyesuaikan. Beberapa kali kan gue lihat di YouTube lo nih,
Bro, lu kan lagi banyak bangun-bangun mobil HS yang di dalamnya itu udah sofanya enak, bisa karaoke, ada TV gitu-gitu kan. Nah, kalau gitu kan pasti biayanya mahal dong. Bisa sebut gak sih berapa? Biayanya mahal, sebelum itu ngopi dulu. Ngopi dulu. 69 Cafe. Canggih emang. Pahit ya, Bro. Sama seperti kehidupan, Bro, kadang-kadang pahit manis gitu. Pahit manis kehidupan. Ya, oke, gue jawab ya, Bro. Jadi VIP interior tergantung selera. Sebetulnya orang pengen, gue mau bikin dong VIP interior yang bener-bener keren, tapi budgetnya middle low. Middle. Nah itu bisa gue bikinin tuh. Tergantung nanti material-material pendukungnya yang kita kurangin. Jadi mungkin kita menggunakan material A, yang kelasnya grade-nya A. Ya udah kita kasih grade C. Tapi hasil tampilannya sama, cuman daya tahan untuk kekuatan berapa lamanya itu kita tidak bisa jamin. Gitu. Iya. Jadi menyesuaikan lah ya. Jadi menyesuaikan sendiri. Kalau untuk budget relatif. Ya. Budget itu tergantung yang beli juga ya. Tergantung. Kalau duitnya banyak segitu murah. Berarti kalau duitnya nggak ada belum market kita, Bro. Belum Kan market gitu. Kalau udah market kita kan nggak usah dipusingin, Bro. Semua itu sudah ada alurnya dan sudah ada jalan yang harus dilakukan. Oke. Ini Nah, Mas kalau Bobby. di jok dari Terra itu, lu ada pengalaman yang termin blowing gak sih saat pengerjaan jok kulit itu? Sebetulnya kalau dibilang kayak gitu masalah ya jatuhnya. Iya, misalkan kayak masalah, misalkan orang datang pasang jok ya kan, gue pengennya begini, bahannya begini-gini. Ketika udah jadi mobil-mobil, pokoknya gue nggak mau begini, salah nih. Orang-orang kayak gitu. Itu makanya namanya juga pembelajaran. Jadi setiap hari kita selalu evaluasi per minggu, per 2 minggu, per 3 minggu kita selalu ada evaluasi. Kegagalan apa sih yang sering terjadi? Nah dari situ kita bikinkan SOP. Contoh, kadang ada orang yang masukin mobil, waktu kita lupa checklist, tahu-taunya dia bilang, Mas di sini kan ada etol. Itu contoh yang sekecil itu. Nah kita harus perbarui. Sama aja kita membuat interior mobil, jok mobil, apalagi sekarang kan jok mobil sebagai fashion untuk semua masyarakat Indonesia yang pengen dalamnya itu bagus. Yes, betul. Nah pastinya titik per titik kita semua ada coret-coretannya, Bro. Dulunya sering banget. Dulu sering banget. Ya? Mas saya minta dong warnanya kayak di foto, di video. Setelah kita buatin, padahal kan kita yang buat, kita yang ngerjain. Pas dateng orangnya kan nggak tahu ya. Datang, kita pasang. Kok beda sama di video sama di foto? Tapi itu yang sering terjadi. Tapi memang beda ya kalau pasti visual. Beda, Bro. Karena kan visual dari foto, terus dari kita melihat real seperti ini, itu kan perbedaannya sangat, menurut saya nggak ada yang sama persis 100%. Pasti 70% sampai 75% lah. Beda ya? Pasti beda. Sama aja, Bro. Seperti orang itu kan kadang-kadang tidak ada yang sama ya. Jadi berbeda-beda itu udah hukumnya itu. Oke. Kan rame banget tuh tempat lo, sarung jok. Lu punya customer yang paling jauh dari mana? Kita kalau ngomongin konsumen itu kembali lagi ya. Jadi rezeki itu kan sudah ada yang ngatur, pertama. Dan kedua, media sosial kita kan sebagai jembatan, sebagai mempromosikan. Nah, kadang kalau kita melihat dari konsumen-konsumen kita yang jauh itu bener-bener ngaco sih, Bro. Ada Nusa Tenggara Barat, NTT, sampai Aceh, Palu. Kalau secara logika, lu masuk akal nggak sih ngirim? Gila. Lu mau bangun sarung jok doang sampai ngirim dari NTB ke Bekasi, ongkos kirimnya udah berapa? Makanya kan gue sering ngomong, Pak, kenapa nggak cari di kota terdekat Bapak yang ada di kota Bapak? Enggak, Mas, saya maunya ke Hardi Classic. Itu ada sesuatu pride yang kita bangun. Yes. Jadi orang mempunyai rasa, orang masang di jok mobil tempat gua, ini lo bikinannya Hardi Classic, wadidaw. Gitu. Itu bisa kemungkinan juga biaya ongkos kirim mobil sama jok lebih mahal ongkos kirim kali. Lebih mahal. Kemarin sempet dari NTB kalau nggak salah ya, itu ngirim 15 juta, sedangkan pasang joknya cuma 9 juta loh. Wadidaw. Bolak-balik 30 juta. Nah itu kan yang bikin gua penasaran tuh, bukan yang dari jauh-jauh aja nih, banyak artis nih pasang di tempat lo, kayak Raffi Ahmad, Atta Halilintar. Siapa yang terakhir kemarin yang joget-joget tuh? Siapa tuh?
Lu Cinta Luna Oh, ya. iya. Lu Cinta Luna yang lu pepet-pepet tuh, Bro. Anget-anget kan? Nah, itu sih apa sih yang membuat semua orang datang jauh-jauh dari luar kota daerah terus sampai artis-artis bisa mau pasang internet tempatnya. Nah, Apa sih yang bedanya? itu salah satunya gini, Bro. Kita ambil positifnya. Gimana kita mempunyai target dan market yang kita harus ambil. Contohnya, gue ada beberapa yang emang gue jalanin. Ini gue buka di Venom. Gue pengen mendapatkan order nih dari si artis A, ya. Nah, artis A itu gimana caranya kita mempunyai hati sama pemikiran. Ayo dong kita sambungkan ke orang itu gitu. Nah, setelah kita jalanin terus sebulan 2 bulan kok nggak ada orang itu, nggak ada apa namanya, kita nggak ada jalannya nih. Kita cari jalan lagi. Nah, ternyata setelah kita dari hati kita sendiri untuk menjalankan seperti itu, entah dari mana pasti ada jalannya, bro. Jalan. Pasti ada jalannya dan pasti ketemu gitu. Itu gue meyakini. Jadi kunci meyakini pada sesuatu yang kita harus capai, yang selama ini gue jalani. Iya sih, gue salut sama lo, bro. Orang dari jauh-jauh dari NTB, NTT, artis-artis pada ke situ, gue bingung ada apa sih di situ. Sedangkan saingan kan banyak. Banyak. Ya mungkin dibilang dibilang Jimat ampuh. bukan. Dibilang interior gua paling bagus enggak juga, pasti banyak yang lebih bagus. Tapi lo mengutamakan servis kali ya. Karena kita sudah membangun membangun chemistry, membangun trust sama konsumen, ya semuanya mengalir gitu aja, bro. Nggak perlu disesali dan nggak perlu itu loh. Apa? Gue jadi lupa. Jadi lo jalanin aja ya. Kita pokoknya jalanin aja sih. Dan gue setiap hari udahlah kita ngalur aja seperti air mengalir. Mantap. Kopi dulu kita. Mantap, bro. 69 Cafe. 69. Gimana ini? Nih, gue penasaran banget. Lu kan basic kan tadi di jok interior ya. Kenapa bisa lu bangun Venom Galeri Bekasi nih? Loh. Audio Venom. Gini, buat teman-teman yang membernya para Venom, ini kan kalau kita melihat satu Asia ya. Kalau sampai Venom ini nggak dijalankan, menurut saya ketinggalan. Karena dari sistem Venom sendiri yang diciptakan untuk mengaplikasikan di mobil, semuanya serba mudah. Sudah plug and play. Sudah teknologi sudah menjadi sesuatu, tuningnya juga pakai handphone juga sudah bisa. Mau bassnya dikecilin, mau bassnya digedein, nggak perlu repot-repot kita harus install pakai apa ya yang waktu kemarin saya kontes itu RTI, obeng-obeng apa segala macam gitu ya. Nggak perlu, kita sudah semua digital. Barang apapun kalau sudah mempunyai digitalisasi itu pasti berkembangnya itu sangat bagus. Dan kalau merasa jualan Venom susah, yaitu karena semuanya dari pemikiran kalian sendiri. Gampang sebenarnya. Sebetulnya gampang, tinggal ngomong aja. Jualan Venom gampang banget. Hah? Udah pasti gampang. Konsumen datang, udah Pak Venom gampang. Tapi kalau kita memikirkan produk ini nggak laku, ya pasti nggak laku. Benar, bro. Benar banget. Banyak juga cerita kalau Venom itu lu jual gampang karena dia media promosi itu bagus. Banyak. Ada juga kan orang yang brand-brand lain, gue jualnya susah karena banyak masyarakat pun masih nggak kenal. Ini apa sih? Sebetulnya kalau kayak gitu tergantung ini ya, si ownernya sendiri ya, bro ya. Kalau kita sudah meyakini dan sudah menjalani satu produk, jadi kalau main produk, kalau sudah cinta satu produk itu nggak usah diiming-iming sini A berpaling, diiming-iming sini B berpaling. Itu pasti buyar, bro. Buyar, nggak konsentrasi buyar, lah ya. Karena kita istri 3, istri 2 aja bikin pusing, bro. Mending istri 1 kan. Nah, ngomongin istri nih, lu kan orangnya super sibuk nih, bro. Gue lihat di sosial media lu naik pesawat jet gitu, wah, sama influencer, sama siapa gitu, entah ada project apa kan. Nah, bini lu nggak marah tuh? Karena sudah di treatment sebagai kalau lu mau jadi istri gua, lu nggak usah ngurusin apa yang ada di luaran sana. Makanya istri gua kan nggak punya sosial media yang pengen di up. Gimana foto sih juga cara nggak lu mau bikin ngelunakin ya dia? Karena kan gua selalu ngomong keprivasian seorang suami itu nggak perlu dikasih
nggak perlu diulik-ulik. Gak usah Karena kalau diulik-ulik sampai dirimu tahu, dirimu sendiri yang sakit hati. Banyak virus-virus penyakit ya. Penyakit. Jadi udahlah. Yang penting kita tanggung jawab sama anak, sama istri, sama keluarga. Selagi masih bisa 90% untuk keluarga, ya udahlah, no problem, gak ada masalah gitu. Dan membangun suatu usaha yang sekarang lu dalamin kan ada beberapa bidang usaha yang lu alamin sekarang. Ya perlahan-lahan lah, semuanya nggak ada di dunia ini instan ya. Satu persatu kita jalani, kita lakukan. Ya walaupun di luaran sana pasti ada sesuatu yang banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang dibilang kita gaya. Gaya itu kan sebagian dari penjualan. Juga. Kalau kita sendiri nggak ada gaya untuk penjualan, gimana cara jualannya, bro? Iya, betul banget tuh, gaya. Terus jadi ada coating pelan-pelan. Kita pelajari lah apa sih kenikmatannya coating. Oh ternyata kenikmatan coating itu kalau dipoles-poles jauh lebih kinclong mobilnya, jauh lebih keren, jauh lebih bersih. Ya kan ada pepatah kebersihan itu adalah iman gitu. Jadi semua mobil kita kalau bisa bersihin, jadi mendapatkan pahala juga. Luar biasa, wadidaw memang. Nah, ini apa sih tips dan trik seorang Hardi Klasik ini untuk bertahan di industri jok mobil, otomotif dan audio ini? Sebenarnya trik dan tipsnya itu sebetulnya gampang, bro. Yang pertama gue sayang sama orang tua, kedua sayang sama keluarga, ketiga jangan lupa lah setiap bulan omset lo bagi-bagi 2,5% buat fakir miskin, udah clear. Yang penting nggak ada sayang mantan ya. Oh enggak, kalau itu kan sebetulnya keep silent. Tapi itu nggak boleh lah ya, itu nggak boleh. Udah lah pokoknya 3 itu kunci yang harus gue jalanin. Gue sayang orang tua, gue sayang keluarga, dan ketiga berapapun omset yang kita dapat 2,5% kita bagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Biar semuanya dari doa-doa mereka juga yang mendoakan kita, ya udah rezeki sudah Tuhan yang ngatur. Benar. Itu aja udah dilakukan. Orang tua, keluarga, istri nomor 1. Yang paling penting satu, melakukan apapun, melakukan segala apapun, kuncinya satu, ikhlas aja udah. Ikhlas. Kita harus ikhlas melakukan apapun. Tapi belajar ikhlas itu susah, bro. Hanya belajar ikhlas yang paling susah di dunia. Ikhlas itu apa sih sebenarnya? Ikhlas apa itu, lo bisa mengartikan ikhlas? Lo hari ini gue tanya, kencing berapa kali? Gue nggak pernah hitung gue kencing berapa kali. Ikhlas ya kayak gitu, bro. Lo ngasih sesuatu pada orang, lo nggak inget. Oh alah. Itu ikhlasnya dari Hardi Klasik. Lupa kencing berapa kali gue. Karena belajar ikhlas menurut gue ya belajar dengan sendirinya. Lo mau ikhlas, gue tanya sehari, sekarang nih dari lo bangun tidur, lo kencing berapa kali? Nggak tahu. Ya udah lo mencoba, lo dapet punya rezeki berapa, lo kasih orang. Lo kasih orang 2.000. Nanti malam mau tidur, ingat gak? Ingat kan? 10.000, ingat gak? Ingat. Ya itu belum ikhlas. Itu perbedaannya di situ. Iya. Tapi lo kencing, lo ngelupain segala sesuatu nih. Gue sehari ini kencing berapa ya? Yang ingat paling tempat kencingnya ya di mana? Lo ingat? Ya kan? Kencingnya berapa kali lupa kita? Nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga. Lo kencing, kentut, ngeludah, lo lupa pasti. Yes, berapa kali? Itu sesuatu yang harus gue belajari gitu. Ya kehidupan seperti itu lah. Itu poin penting. Ini satu bagus juga buat gua. Ikhlas. Ya kan sebetulnya ngomong ikhlas itu kan gampang, tapi melakukan kan susah. Susah itu. Melakukan ikhlas itu susah. Oke, selama lu berjalan dengan Venom, ada kesan apa sih? Cerita atau mungkin ada kesan pesan untuk di Venom? Gue sih selama ngejalanin di Venom, gue selalu happy, hati gue selalu bergembira ya untuk menjalankan produk Venom ini. Dan yang paling penting konsisten. Jadi setiap hari walaupun nggak ada pemasangan, udah kita namanya usahakan promosi. Ya udah kita jalanin aja promosi terus. Gak usah ada rasa gila kita udah promosi buang-buang duit tapi nggak ada order gitu. Udahlah, udah nanti juga selagi promosi kita sebulan nggak ada order, sekali ditimpuk dikasih order 10 unit, ya udah nutup kan. Ya udah kita ngikutin aja bro gitu loh. Berarti kemarin pas musim lebaran mantap wadidaw dong. Yo, ramai banget ya. Lumayan. Gue boleh nggak nanya satu pertanyaan buat lo? Boleh. Siap. Visi misi lo kerja di Venom apa?
Ya, visi misi gue kerja di Venom satu, gue pengen tahu sebenarnya bidang audio itu seperti apa. Nggak hanya buat pelampiasan buat cari kerjaan yang lain kah? Tidak, ada tujuan, maksud gue ingin mendalami di audio itu seperti apa, dan hasil itu akan ngikutin aja sih. Itu menurut gue sih di situ. Visi misinya Kayak untuk gini ke nih, depan. gue nggak nyangka gue di Venom, atau gue bisa duduk di dekat YouTuber yang hebat, Waduh, Hardi Klasik. bukan YouTuber. Gue bro. ini follower dan subscribe setia lu, gue selalu lihat lu YouTube, lu Instagram, lu gue selalu update. Makanya gue tahu lu. Lu nggak tahu gue. Karena di media sosial itu kan kadang kalau kita di YouTube ya kadang view-nya kecil, view-nya gede. Itu bonus lah menurut gua. Tapi bagi teman-teman yang sekarang penggiat media sosial, nggak usah mengeluh. Mau view 2 orang, 3 orang, 10 orang, udah bikin aja terus. Iya lo itu. Bikin aja terus. Itu salah satu apa namanya saham kita yang masuk ke digital nggak bakal hilang. Iya lu. Jadi udahlah, Semangat 11 tuh aja. ketika kita udah bikin video bagus-bagus, Terus editing view-nya segala-galanya, kecil. itu view kecil. Gila semangatnya benar-benar down. Betul. Nggak boleh kayak gitu. Itu terpengaruh dengan egoisme kita sendiri, egoisasi kita sendiri. Jadi udah kita bikin capek-capek nih, kok view-nya cuman, kalau gue ya, kok view-nya cuman 200 ya 300, udahlah. Nah itu bangun YouTube dari tahun berapa itu? 2018 baru kan. 2018. Iya, Gila. baru. Sekarang subscribe udah banyak ya. Sebetulnya subscribe sih nggak begitu pengaruh. Nggak Yang pengaruh penting, yang penting ordernya itu banyak. Gitu. Order coming ya banyak. Percuma kita subscribe-nya banyak, ordernya nggak ada kan buat apa bro? Mending subscriber kita 10.000 tapi yang beli lebih dari 10.000 kan. 10.000 Waduh. Ayo datang customer yang penting banyak cuan ya kan. Pertanyaan gue belum dijawab tadi. Visi misi. Iya dong. Lu kerja dimanapun tuh harus tahu visi misi lu apa. Jadi si Koabe juga biar tahu ntar. Ya visi misi gue itu pertama sebenarnya gue masuk di film itu gue pengen tahu audio mobil itu seperti apa, karena gue basicnya nggak ada tahu di audio. Satu, Pengen taunya seperti audio itu seperti apa sih, speaker mobil, subwoofer apa segala itu macam kan gue perlu tahu. Kan gue nggak tahu itu, gue Oke. bener-bener nol. Ya misi gue bisa dapat hasil yang gede mungkin di dunia audio mobil. Itu aja sih visi misi awal gue. jadi nggak pengen fenomena ini berkembang lebih jauh lagi gitu. Nah, itu sasaran terakhir. Takut ini kalau gua korek ini. Bahaya bro, udah. Bahaya ini kalau gua korek. Ya itulah Aduh. harapan gue kan di film. Jangan dipotong mas. Gak apa-apa. Semuanya kan kita punya harapan ya bos ya. Ya jadi kita itu namanya kita hidup itu harus mempunyai plan bro. Plan. Tujuan hidup mau kemana. Lu kerja di sini pengen mengembangkan Venom, pastinya kan ada sesuatu yang lu harus jalanin gitu kan. Betul sekali. Ya salah satunya ini udah luar biasa. Keren ya, ada harapan sih di film itu ada harapan. Harapan saya ya semakin Venom maju ya saya juga ikut maju. Ya. Nah kalau harapannya Hardi Klasik ini di industri audio mobil dan otomotif ini apa sih? Kalau gue sih sebetulnya simpel bro. Gue bisa semakin bulan bertambahnya bulan, gue semakin banyak yang gue kasih aja lah. Udah cukup bro. Sedekah. Daripada gue memikirkan, wah gue harus sebulan harus berapa berapa ratus juta. Cuman kalau buat di diri gue sendiri ini kalau seumpama gelas, ini takarannya gue segini nih bro. Kalau dikasih terus, tumpah bro. Luber. Jadi visi misi gue yang penting satu, gue bisa membantu banyak orang udah cukup. Yes. Ada yang mau dibantu sama Bro Hardi? Ya kita lihat dulu. Percuma kita membantu dengan orang-orang yang tidak tepat. Salah Nggak orang boleh. ya. Harus valid dulu baru kita bantu. Mantap, wadidaw pokoknya. Udah, gitu aja. Gitu aja kali ya. Terus gue sih belum tanya. Gue kan pernah lihat di beberapa media. Lu tuh dapat julukan dari bener-bener dari nol nih, yang lu bilang apa nebeng mobil ke Jakarta mau apa ngadu nasib, itu gimana sih? Gue sih belum baca semua ya, tapi ada baca judulnya seperti itu. Cerita sedikit dong buat fenomania nih biar tahu nih. Itu sebetulnya realita di mana 2006 itu gue ke Jakarta itu tidak naik bis atau tidak naik travel, tapi ke bis itu ke Jakarta itu kita naik itu bro, kita naik truk, truknya truk
itu truk sampah. Maksudnya nebeng gitu, naik di naik belakang. aja udah. Yang- Nggak, di dalamnya. Oh, di dalam. Kan truk terbuka, jadi kita tinggal masuk, tautannya nyampe Jakarta. Kok- Dan karena di awalnya itu gue di kampung sebagai manusia yang tidak punya nggak punya harga diri. Bercanda, Bro. Iya, nggak punya harga diri, udahlah mending kita kabur aja mengadu nasib di kolam yang besar gitu loh. Jakarta kan tempat kolam yang benar-benar tidak ada ukurannya, unlimited kan. Iya. Jadi kadang-kadang kita juga ketemu orang-orang hebat, ketemu orang-orang baik buat mencari sesuatu pembelajaran kehidupan itu seperti apa. Jadi sampai detik ini, sampai saat ini ya kita selalu mencoba respect dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu aja. Dari nebeng truk udah jadi miliarder ya katanya. Miliarder sih sebetulnya kan hanya angka, bro. Angka ya. Titipan doang sih. Oke, mantap. Bro Hardi Klasik, wadidaw. Oke, gitu aja bro ya. Fenomania, video kali ini kita ada giveaway nih. Oh siap. Venom Baby Gear. Ini caranya gimana jadi Venom Baby Gear ini? Sebentar dulu. Kalau alamatnya Hardi Klasik ini Venom Galeri di mana ya? Di Bekasi bro, kita di kampung, di pelosok, pinggir Jakarta, di Jalan Raya Cikunir nomor 45 Bekasi Selatan. Bekasi Selatan. Sekarang ke Bekasi dari Jakarta ke Bekasi deket sih. 1 jam bro. Kalau dulu kan jauh kan, kalau mau ke Bekasi itu mau keluar angkasa. Sekarang deket cepat ya kan. Tapi nggak apa-apa, adanya media sosial, adanya digital, mau dari manapun, kalau sudah rezeki kita pasti datang, gitu aja. Umur berapa? Umur baru 30 kemarin bro. Pengusaha sukses muda tampan. Hardi Klasik. Oke, Fenomania. Jadi giveaway-nya Venom Baby Gear. Pertanyaannya gampang banget. Tadi udah disebutin nama Bro Hardi, di mana alamat Hardi Klasik. Jadi teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti pemenangnya akan kita umumkan di sosial media Venom Audio, di Instagram Venom Indonesia. Oke guys, see you next video. Thank you. Thank you bro. Bye. Thank you.